Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anissa Izzatul Mila dengan NIM E1CO231006 kelas A semester 3 akan menjelaskan pemahaman saya terkait materi yang telah diberikan, yaitu pendekatan psikologi dalam belajar bahasa dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Pendekatan psikologi dikemukakan oleh Crow and Crow. Pendekatan psikologi dalam belajar bahasa adalah pendekatan yang mengintegrasikan berbagai bidang penelitian seperti motivasi, identitas, kepercayaan, strategi, dan pengaturan diri. Pendekatan ini juga mengeksplorasi konsep-konsep lain yang kurang familiar bagi audiens pendidikan bahasa, seperti emosi. Nah, menurut teori belajar, anak-anak memperoleh pengetahuan bahasa melalui 3 proses. Yang pertama ada asosiasi, yang kedua imitasi, dan yang terakhir adalah peneguhan. Asosiasi berarti melazimkan suatu bunyi dengan objek tertentu. Imitasi berarti menirukan pengucapan dan struktur kalimat yang didengarnya. Peneguhan dimaksudkan sebagai ungkapan kegembiraan yang dinyatakan ketika anak mengucapkan kata-kata dengan benar. Baik, berikutnya ada pendekatan behaviorisme. Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan, menurut Arya 2010. Lalu, teori pendekatan behavioristik ini memiliki kekurangan yang dapat menimbulkan hambatan. Dalam pendekatan ini, siswa sudah terbiasa diberi rangsangan. Dalam hal ini, apabila stimulus dihilangkan atau guru tidak memberikan stimulus, maka tidak akan ada respon dan proses pembelajaran bahasa tidak akan berjalan dengan baik. Dorongan membuat siswa bergantung pada dorongan guru, sebab dalam hal ini fokus guru adalah pada pendidikan siswanya. Adapun kelebihan dari teori ini yaitu dengan memberikan rangsangan respon yang sebanyak-banyaknya selama proses pembelajaran. Maka, proses pembelajaran menjamin partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran bahasa. Ketika siswa menerima imbalan saat diberi rangsangan, maka mereka termotivasi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Lalu berikutnya selain itu ada pendekatan kognitivisme. Kognitif merupakan kemampuan berpikir seseorang untuk memahami keterampilan dan konsep baru, serta dapat memecahkan permasalahan di lingkungan sekitar. Setiap orang memiliki tingkat kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Menurut pandangan teori pendekatan ini, perilaku seseorang sangat ditentukan oleh pemahamannya terhadap situasi yang berkaitan dengan tujuannya. Nah, teori belajar kognitif memberikan perhatian khusus pada keadaan psikologis siswa. Proses perkembangan yang berkesinambungan harus memperhatikan keadaan mental siswa. Teori belajar kognitif ini merupakan kebalikan dari teori belajar behaviorisme yang mengutamakan stimulus dan respon. Sedangkan teori belajar kognitif tidak hanya mengutamakan stimulus dan respon saja, bukan hanya pola pikir dan sikap kita saja yang penting, tetapi juga pengetahuan dan cara berpikir kita. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa teori belajar kognitif adalah teori pendekatan yang ingin menekankan kemampuan berpikir yang lebih kompleks serta
melakukan pemecahan masalah dibandingkan dengan hanya sekedar menguasai pengetahuan umum lewat hafalan atau latihan saja. Terus, teori pendekatan kognitif ini juga memiliki kelebihan serta kekurangan. Kelebihan yang dimiliki oleh pendekatan kognitif ini yaitu memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik, mengutamakan pada pengembangan pengetahuan yang dimiliki setiap individu, dan mendorong peserta didik untuk bisa mengkreasikan hal baru atau menginovasikan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik. Sedangkan kekurangan dari pendekatan kognitif ini sendiri yaitu selalu menganggap semua peserta didik memiliki daya ingat yang sama, padahal kan beda-beda ya. Selain itu, ada kalanya pendekatan ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara peserta didik dalam mencarinya. Baik, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.